Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sobat Cak Miftah dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Miftahul Ulum pada channel Cak Miftah _ Baik Sobat Cak Miftah, kali ini kita akan mengenal pengucapan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan dua pandangan. Satu pandangan ulama ahli qiraah dan yang kedua ulama ahli tata bahasa Arab. Sebelum itu jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video bermanfaat berikutnya. Baik Sobat Cak Miftah, langsung saja bahwa huruf hijaiyah berjumlah 29. Nah, yang pertama, menurut ahli qiraah, huruf yang awal ini disebut dengan hamzah. Kemudian ba, bukan ba tapi ba, ta, tha. Sekali lagi, hamzah, ba, ta, tha. Jim, ha, bukan ha tapi ha. Jim, ha, kho, dal, zal, ro, za. Sin, shin, sin, shin, beda ya, ini biasa sin, shin, kemudian sod, dod, to, lo, bukan to, bukan lo, tapi to, lo, kemudian ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha. Jadi setelah nun huruf ha, bukan waw. Lam, mim, nun, ha, waw, alif. Nah, yang sering kita kenal dengan lam alif ialah huruf alif dan ya. Jadi ini bukan ya tapi ya menurut ulama ahli qiraah. Kemudian menurut ulama ahli tata bahasa menyebut bahwa ini merupakan huruf hamzah juga, sama huruf hamzah. Namun yang beredar di kalangan kita tulisannya biasanya tanpa kepala ain di sini. Sehingga umumnya di kalangan kita ini disebut dengan alif. Dan di sini biasanya di kalangan kita huruf lam alif ini tidak ada dan diganti huruf hamzah. Nah, sama saja. Jadi perhitungan dari huruf hijaiyah sebenarnya terletak pada alif dan hamzah saja sebenarnya di situ. Sehingga ada pendapat 29 dan 28. Sebagian menyatakan 30, sebenarnya sama huruf alif, lam alif direpresentasikan dengan lam alif. Sebenarnya itu perwakilan dari huruf alif. Alif ditulis, kemudian pada lam alif juga ditulis, alif pada lam alif ditulis, kemudian ada hamzah. Nah, bedanya sebenarnya pada itu tadi perhitungannya. Namun pendapat mayoritas ulama menyatakan 29. Nah, kembali lagi, ulama ahli tata bahasa menyebutnya kalau ada kepalanya ini hamzah. Kalau tanpa kepala biasanya disebut dengan alif. Namun kalau hanya berdiri, ulama qiraah menyebutnya dengan alif majazi. Ya, alif majazi kalau tanpa kepala ain. Mengapa? Karena untuk menunjukkan, untuk menginformasikan pada mereka yang belajar Al-Qur'an, beginilah bentuk dari huruf alif tersebut, sehingga yang berdiri disebut dengan hamzah sebenarnya karena berbentuk. Sebenarnya hamzah tidak bisa berbentuk ketika di tengah atau di awal, kecuali pada fawathihus suwar, sehingga disebut alif majazi padahal sebenarnya hamzah. Namun yang beredar di kalangan kita ini kita sebut dengan alif, tidak masalah ya. Yang terpenting dengan perbedaan tersebut kita masih bisa membedakan dan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar.
Ini oleh ulama ahli tata bahasa disebut bisa hamzah kalau ada kepalanya, kalau tanpa kepala alif. Kemudian ba, bukan ba tapi ba, yang tadi disebut oleh ulama ahli qiraat ta, oleh ulama ahli tata bahasa disebut dengan ta. Lanjut, sa, alif ba ta sa, atau hamzah ba ta sa. Kemudian jim ha kho, jim ha kho, yang tadi disebut ha oleh ulama ahli qiraah, oleh ulama ahli tata bahasa disebut ha, kemudian kho. Dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dod, to, lo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, lam alif atau alif, kemudian ya. Jadi perbedaan penyebutan antara ulama ahli qiraah dan ahli tata bahasa ialah pada penyebutan huruf-huruf yang berakhiran hamzah. Mengapa saya sebut berakhiran hamzah? Karena ini kalau dituliskan dibaca ba menurut ulama ahli tata bahasa. Kalau menurut ulama ahli qiraah disebut ba. Kemudian ini ulama tata bahasa ta, ulama ahli qiraah ta. Ulama tata bahasa sa, ulama ahli qiraah sa. Jadi yang berakhiran hamzah oleh ulama tata bahasa disebut dengan fathah oleh ulama ahli qiraah. Ulama ahli qiraah berdasarkan pada penyebutan firman Allah pada huruf-huruf muqatta'ah. Misal toha tidak dibaca toha tapi dibaca toha. Alif lam ro, ro-nya tidak dibaca ro tapi dibaca ro menurut ulama ahli qiraah. Sedangkan ulama ahli tata bahasa menyebutnya dengan ba ta sa. Keduanya benar. Ketika kita melihat pada kitab-kitab turas, kitab kuning, itu biasanya ya ba ditulis alba, alba'u, ta, at-ta'u bi fathit ta'i, bukan bi fathil ta, bukan, tapi bi fathit ta'i. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.